Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu nungguin channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Walaupun saya masih ya jadi pengembara dari satu tempat ke tempat lain dan belum menetap di satu tempat seperti yang kalian sudah tahu kalau memang kalian sering melihat channel ini bahwa saya pindah dari Timika dan sekarang saya berada di satu kota lain di Indonesia, masih di Indonesia. Oke. Hari ini adalah pesan di bulan November untuk kalian yang berzodiak Libra. Hai Libra. Langsung aja ya, tanpa berpanjang-panjang, ini adalah pesan untuk kalian di bulan November. Gimana Oktobernya Libra? Semoga baik-baik saja ya. Oke. Tempatnya seadanya, ini mejanya juga seadanya ya. Tapi bisa terlihat kan? Semoga bisa. Oke, apa yang terjadi dengan Libra di bulan November? I need one more please. This is for my dear friend Libra. Thank you. Oke, ada dua energi tanah, satu major arcana, satu energi air, satu energi tanah lagi, dan yang terakhir energi udara. Kita bacakan, kita lihat ya. Yang pertama adalah Ace of Autumn. Ace of Autumn ini tentang uang ya. A windfall of money and advice or assistance from others. A very successful project, a happy change in your career. Oke, untuk kalian para Libra dimanapun kalian berada yang nonton ini, di bulan November kalian akan menghadapi situasi yang lumayan rumit dengan keuangan. Tapi kabar baiknya adalah kalian dibantu oleh seseorang. Dan ada project yang bisa kalian laksanakan dengan baik, bisa kalian selesaikan dengan baik. Dan ada perubahan di dalam karir kalian. Mau perubahannya adalah mungkin dapat promosi, dapat project baru, atau pindah. Nah, kita lihat aja yang selanjutnya. Yang jelas ada pergantian atau ada sesuatu yang baik di karir kalian. Terserah mau pindah atau mau di karir yang sama tapi dengan posisi yang berbeda yang jauh lebih baik ya. Kita doakan saja yang baik-baik ya untuk Libra. The Six of Autumn ini juga biasanya bicara tentang uang, tentang karir, tentang bisnis, segala sesuatu yang berhubungan dengan pentacles atau koin ya, karena ini adalah energi tanah. The good you do comes back to you. Apa yang kalian lakukan dengan baik, apa yang kalian berikan kepada semesta dengan baik, akan kembali baik pula kepada kalian. Untuk kalian yang sudah follow saya sejak lama, saya selalu mengulang-ulang kata-kata tersebut. Saya tidak bohong karena memang di kartunya kan nulis seperti itu ya. Jadi ya itu yang harus disampaikan kepada kalian. Dan menurut saya memang seperti itu. Apa yang kita berikan kepada semesta secara positif tentu akan kembali kepada kita positif pula. Kalau misalnya kita kasih ke semesta yang negatif, ya bersiaplah untuk yang negatif-negatif juga yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. So, pilihan di tangan kalian. Lanjut ya. An unexpected inflow of money. Ada pengeluaran yang tidak terduga. So, sudah dikonfirm dari pertama ya. Yang pertama juga kan bilang ada yang harus dikeluarkan dalam hal keuangan, tapi ada bantuan. So, it's good. Inflow itu bukan cuma pengeluaran, tapi juga bisa pemasukan juga. Mungkin itu yang tadi disebut dengan bantuan. So disebut di sini borrowing wisely or repaying a debt. Jadi kalau memang kalian dapat dari sebuah project dan itu ternyata uangnya bisa kalian gunakan untuk membayar apa yang harus kalian bayar, dan silahkan dibayar ya, jangan buat pura-pura. Yang selanjutnya ini adalah major arcana ya my dear Libra, dan life experience di kartu yang mungkin gak kelihatan ya,
nggak apa-apa lah ya. Di kartu yang lain, di kartu deck yang lain, life experience adalah the tower. Kalau kalian memang pengamat tarot, kalian tahu apa itu the tower. The tower itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa yang mungkin tidak kalian duga, jadi sebuah kejutan. Kalian harus keluar dari zona nyaman, something like that. Kalau yang di kartu ini bilangnya life experience. Menurut saya benar juga kalau dibilang life experience, karena kadang-kadang tanpa kita duga kita harus tiba-tiba merubah segala sesuatu yang sebenarnya udah nyaman kita lakukan. Misalnya tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi di dalam pekerjaan kalian atau di kantor tempat kalian bekerja dan kalian harus meninggalkan itu secara tiba-tiba. Ya, kalau memang seperti itu adalah yang namanya the tower moment. Apakah the tower itu menyakitkan? Tergantung kalian melihat dari sisi mana. Kalau kalian melihat dari sisi, aduh ini berarti saya harus melompat dari towernya, nggak tahu di bawah akan patah-patah kaki atau akan mungkin malah ya terjadi sesuatu hal yang buruk begitu. Tapi bisa juga karena kalian melompat dari the tower itu, justru kalian keluar dari situasi yang sebenarnya sudah tidak buat kalian lagi. Mungkin tidak buat kalian nyaman, mungkin tidak bikin kalian senang, tapi kalian nggak bisa kemarin-kemarin keluar dari situ. Kenapa? Ya banyak pertimbangannya. Nah, di bulan November itu yang akan terjadi kepada si Libra, terutama dalam bidang keuangan, karir, dan bisnis. Karena itu sudah 2 kartu bilang seperti itu. Ada pergerakan mengenai keuangan, ada pengeluaran atau apapun yang harus kalian keluarkan dalam bidang uang gitu. Tapi juga ada bantuan. Bahkan dibilang tadi ada project baru atau karir baru. Setidaknya ada sesuatu hal di life experience atau di the tower kalian ini bukan hal-hal yang melulu tentang sebuah kegagalan, enggak gitu. The tower bukan sebuah kegagalan pun kalau terlihat sebagai sesuatu yang menyakitkan. Sorry ya, saya nggak bilang ini untuk kalian semua. Misalnya terjadi pemecatan begitu ya, karena memang pernah suatu ketika pada saat saya membuka the tower, membuka kartu untuk seseorang yang personal reading, dan the tower itu keluar karena dia nanya soal karir, dan saya bilang hati-hati ya, nanti ada yang dipecat. Dan itu benar terjadi, walaupun bukan dia yang dipecat, but at least setidaknya ada sesuatu hal yang memang harus terjadi di situ, ya kan? Ya bagus, bukan dia yang lagi reading itu yang dipecat, tapi temannya atau di bagiannya seperti itu. Tapi kan memang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut gitu. Nah, begitu juga the tower yang ini untuk para Libra. Ini bisa saja sebuah lompatan yang memang harus kalian lakukan. Ini bisa saja kalian dipaksa, dalam tanda kutip, dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kalian dan menghadapi sesuatu yang tadinya mungkin tidak terpikir oleh kalian gitu. Tapi sesuatu itu kalau memang disiapkan sama semesta, sesuatu itu adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk kalian. So, jalanin aja. Kalau kalian terlalu banyak berpikir nanti gimana, menurut saya ya nggak akan dilewati justru. Jadi nggak usah kebanyakan bertanya, just do it gitu. Kadang-kadang kita harus benar-benar lompat dari tempat nyaman kita ke sesuatu hal yang memang diharuskan oleh semesta, harus kita lalui tanpa persiapan bahkan. Ya sudah, lalui saja. Berdoa untuk yang terbaik, itu yang perlu kita lakukan. Oke? Libra, lanjut dengan Nine of Summer, dan ini adalah energi air. Ini biasanya bicara tentang perasaan, biasanya bicara tentang cinta dan hal-hal baik, karena Nine adalah angka tertinggi dari 1 sampai 10 ya, tapi Nine biasanya adalah angka yang tertinggi karena 10 kan 1 sama 0 kan. 9 itu adalah angka yang tertinggi. So biasanya sesuatu yang luar biasa kita lihat ya, apalagi nih Cups ya, tentang cinta. Oh, bukan? Wishes come true, dream fulfill, a magical time of life. See, kalau kalian berhasil melalui life experience-nya, kalau kalian berhasil melompat dari zona nyaman kalian, melompat dengan penuh keyakinan, ini yang akan terjadi. Your dream come true.
Kok aneh sih ya, kayaknya seperti itu ya. Kadang-kadang memang aneh bagaimana kita harus melompat ke satu situasi yang kita nggak mengerti, tapi ternyata setelah kita melompat justru di situ kita menemukan kenyamanan kita yang baru, keadaan kita yang luar biasa. Like this said here, magical time of life, a magical time, sebuah keajaiban, sebuah sesuatu yang luar biasa di dalam hidup. Terus dream fulfill, mimpi menjadi kenyataan. Kadang-kadang manusia tuh berada di satu posisi di mana dia nggak tahu harusnya dia keluar dari situ karena ketakutannya sendiri dan banyak pikiran yang what if, bagaimana kalau akhirnya dia tidak keluar dari posisi yang seharusnya mengharuskan dia keluar dari waktu-waktu sebelumnya. Dan the tower, the life experience card ini bilang bahwa sekali ini percaya saja bahwa semesta sudah menggariskan dan memberikan sesuatu yang baik di sana, di tempat di mana tidak kita duga, karena ujung-ujungnya adalah magical time untuk kalian. Oke Libra, so jangan takut kalau kalian harus melalui the life experience atau the tower moment. For your information, di bulan Oktober, waktu September saya memberikan pesan untuk zodiak saya di bulan November, itu ada the tower moment dan it happen, dan itu terjadi, dan saya harus melompat ke situ, ke situasi di mana saya tidak pernah memikirkan sebelumnya. So apa yang terjadi ya kita lihat saja, kita berserah saja. Memang semesta sudah menggariskan demikian dan harus melompat dengan penuh keyakinan, ya itu saja yang dilakukan. Semoga untuk para Libra yang menonton ini menjalaninya dengan masih sukacita ya, dengan gembira, selalu semangat. Yang selalu saya bilang setiap kali saya buka sebuah bacaan tarot, jangan pernah putus asa. Dan saya senang kalau kalian menulis di bawah komen-komen yang positif. Kalau yang negatif memang biasanya saya tutup, saya hapus, karena nanti vibe-nya jadi negatif untuk semua dan saya tidak mau itu. Oke, lanjut lagi-lagi dengan energi tanah. Ini adalah Prince of Autumn. Ini biasanya kembali lagi bicara tentang karir, bisnis, dan keuangan. Cautious but wise action, meticulous attention to detail, kindness to other. Oke, ini yang perlu kalian perhatikan pada saat kalian berada di momen life experience tadi, untuk mendapatkan apa yang menjadi dream kalian, apa yang menjadi goal kalian, apa yang menjadi sesuatu yang kalian harapkan sebagai sebuah miracle atau mujizat atau a magical time of life yang tadi dibilang oleh Nine of Summer. So di sini dibilang, saya perlu garis bawah yang paling bawah, kindness to other, berbaik hatilah kepada siapapun. Terus pasti ada yang nanya di situ, Mbak Lucy, kalau orangnya jahat sama saya, masa saya baik juga? Kita mau baik sama orang, terus orangnya nggak baik juga sama kita, it's not our problem anymore kalau menurut saya ya. Kita baik saja sama dia. Kalau dia nggak balik baik juga sama kita, malah balik jahat, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berbuat baik, itu saja. Berbuat dan berpikir secara positif, itu aja. Kalau misalnya marah, sedih, kecewa, manusiawi ya, kita masih manusia, boleh-boleh aja. Tapi maksud saya tidak membalas pada seseorang yang juga jahat sama kita terus kita balas, nggak harus kayak gitu juga gitu. Itu urusan dia mau jahat atau baik. Yang urusan yang harus kalian lakukan, kita semua lakukan adalah tetaplah baik walaupun yang lain tidak baik. Oke, so be kind to others ya, berbaik-baiklah kepada orang lain. Yang terakhir dari deretan yang pertama adalah Nine of Winter. Kalian punya 2 9 loh. That's good. 2 9. Yang satu 9 cups, yang satu lagi 9 pedang. Biasanya ini keruwetan. 9 yang ini ruwet. Coba kita lihat. Unfounded fear, focusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Oke, fine. Memang di bulan November untuk kalian yang Libra akan ada yang ya gitulah. Ada yang harus kalian hadapi, ada hal-hal yang mungkin kalian anggap sebagai problem di dalam kehidupan gitu ya. It's okay. Sebentar ya, saya harus buka
pintu dulu karena ada tamu, tapi sebentar ya. Permisi Pak, Monika. Kalian kembali lagi dengan Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang mohon maaf tadi terpaksa saya cut sebentar karena ada tamu. Ada tamu mau bersihin kamar. Saya minta nanti saja datangnya, oke? Kembali ke Nine of Winter, dan ini biasanya chaos ya, persoalan, masalah, tantangan, whatever. Oke, ya di bulan November memang ternyata ada masalah untuk kalian. Sudah kelihatan dari The Tower tadi ya, Life Experience Major Arcana-nya keluar. Memang ada masalah, tapi disuruhnya tadi be kind ya. Ya sudah, Libra siap-siap aja. Ya iyalah, namanya kita masih hidup, masa iya nggak ada masalah? Nggak mungkin banget ya nggak sih? Pasti tetap ada masalah. So, don't worry, be happy. Tetap aja memilih menjadi orang baik saja ya. Oke, saya akan buka kartu yang pertama, dan ini adalah untuk minggu pertama bulan Oktober. Mejanya kecil, jadi saya pakai kursi. Kok bulan Oktober? Sorry, bulan November ya. Ini minggu pertama bulan November. Oke, baiklah. This is my friend Libra. Thank you. This some more, please. Yang ini ya, bisa. Baik, ditunggu sebentar. Oke. Oke, minggu pertama di bulan November apa yang terjadi? Ada Seven of Wands. Oke, permasalahan apa yang terjadi sehingga ada the Tower moment di bulan November? Oke, ini untuk kalian yang Libra, ada konflik internal, bukan eksternal. Ternyata internal ini berada di lingkungan kalian sendiri. Bisa tentang pertemanan, bisa tentang keluarga, bisa tentang pekerjaan, tapi di dalam. Maksudnya kan misalnya kalian bekerja di satu kantor, kan ada bagian-bagian lainnya. Tapi di bagian kalian sendiri aja itu konfliknya, itu terjadinya seperti itu. So, internal konflik. Jadi konfliknya tidak menyebar ke mana-mana, tapi memang internal aja. Bisa juga konfliknya adalah dalam diri kalian sendiri. Misalnya memilih untuk terusin aja ini atau tidak, memilih sesuatu yang baru, konfliknya seperti itu. Cuma kalau yang terlihat di sini melibatkan beberapa orang, bukan cuma satu orang, tapi itu dalam lingkaran kehidupan kalian aja gitu. Bukan secara global, bukan secara banyak, tapi hanya yang dekat-dekat aja gitu. So memang ada konflik, tapi itu internal aja. Kalau saya lihatnya begitu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilihat di sini di minggu pertama? Oke, konfliknya berhubungan dengan lanjut. Two of Wands tapi terbalik. Jadi konfliknya berhubungan dengan apa yang menjadi pilihan hidup kalian untuk masa depan kalian. Itu yang ternyata membuat kalian sedikit punya masalah di situ. Oh ya, saya lupa mengingatkan bahwa ini bisa resonate, bisa tidak ya, karena ini banyak orang yang nonton, jadi nggak semuanya akan resonate ya. Oke, so konfliknya itu berhubungan dengan pilihan hidup kalian untuk sesuatu hal yang memang berkaitan dengan masa depan kalian. So benar, dari tadi saya bilang di depan bahwa itu berhubungan dengan pekerjaan, mungkin keluarga, mungkin atau lingkungan pertemanan kalian, tapi yang dekat-dekat aja ya, nggak meluas kemana-mana, tapi itu akan berdampak ke masa depan kalian. Oke. Yang selanjutnya ini lumayan kabar baik, ada Ace of Cups. Tapi walaupun kalian berkonflik secara internal dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kalian, kalian juga disupport oleh orang-orang yang memang support kalian. Jadi maksudnya gini Libra,
di satu sisi ada yang berkonflik dengan kalian, tapi di sisi yang lain orang-orang juga masih support kalian, dan itu kalian punya banyak orang yang mengasihi, memperhatikan, menolong kalian. Bagus dong ya, bagus. Daripada punya konflik, punya masalah, gak ada yang bantu, sedih bener ya kan. Tapi ini bagus karena ada yang mau bantu, dan yang bantu itu juga bukan sembarangan. Orang yang bantu itu juga memang punya kompetensi untuk ngebantu kalian gitu. So it's good, at least kalian punya ada seseorang yang membantu. Karena kadang-kadang ada yang punya masalah gak ada yang mau bantu. Kebanyakan kan kayak gitu ya, orang mah suka-sukanya dengan kehidupannya masing-masing, suka-sukanya dengan memperhatikan hidupnya sendiri, nggak mau peduli orang lain. Biasanya kan kayak gitu ya Libra. Tapi di sini Libra masih punya bantuan, dan itu yang ngebantu kalian bukan sembarangan juga. So it's good. Oke. Lanjut dengan Five of Cups. Ada situasi di mana Libra terpaku dengan masalahnya aja. Sementara ada bantuan atau berkat yang sedikit mungkin menurut Libra itu nggak diperhatikan gitu. Jadi Libra hanya merhatikan permasalahannya di minggu pertama gitu. Jadi kartunya mengingatkan bahwa tolong deh nggak usah terlalu mikirin masalah gitu ya, nggak usah terlalu mikirin beban. Bersyukur aja masih ada yang mau kasih bantuan, bersyukur aja masih bisa mengatasi masalah apapun yang terjadi. So bersyukur aja, jadi nggak perlu kalian pikir susah amat sih ini harus dilalui, kok begini kok begitu gitu. Coba pikirin bahwa kalian masih ada yang bantu, dan yang seperti saya tadi bilang, ada kalanya orang berada di posisi dimana nggak ada yang bantu loh, harus segala sesuatunya dikerjakan sendiri loh. So buat Libra, apapun masalahmu masih ada yang bantu. Ada Knight of Cups yang terbalik. Oke, kalian berada di posisi dimana merasa higher authority kalian. Kalau memang konfliknya ada di masalah pekerjaan misalnya, mungkin atasan kalian tidak mensupport kalian, atau atasan kalian sepertinya tidak memperhatikan kalian. Buat saya yang kayak gitu sih biasa ya. Dimanapun kita nggak bisa merubah orang lain untuk menyukai kita atau menghargai kita atau membantu kita. Jadi kalau memang higher authority di atas kalian, kalau ini di pekerjaan itu tidak, rasanya tidak support, then so what gitu. Toh ada yang lain yang support kalian, itu aja yang dilihat ya Libra. Kalau itu yang terjadi ya pesannya ya so what, gak bisa dipikirin juga kali. Oke? Karena kartu yang selanjutnya ini bagus banget, ini Major Arcana, dan ini adalah The Magician. The Magician adalah satu masa, satu waktu di mana pada saat kalian menginginkan sesuatu dan itu terjadi. Pada saat kalian wish sesuatu, punya goal, punya cita-cita, punya keinginan, dan itu terjadi. Dan itu harus kalian manifestasikan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang tampak impossible, sepertinya tidak mungkin, sebenarnya itu mungkin. Dan itu yang terjadi di minggu pertama bulan November untuk Libra. Kita buka kartu selanjutnya untuk minggu kedua atau pertengahan minggu. Loh, belum pertengahan, ini baru minggu kedua. Minggu kedua di bulan November untuk kalian yang Libra. Thank you, ini banyak bener. I need some more. Minggu kedua apa yang terjadi? I need one more, please. 2. Oke, thank you. Minta 1 dikasih 2, ya sudah bonus ya. Ada the wheel atau wheel of fortune. Ada pintu keberuntungan yang dibukakan semesta untuk kalian, dan biasanya bukan cuma 1 aja. Jadi ada beberapa kesempatan sih. It's good, bagus. Karena apa? Karena walaupun kalian bingung, punya masalah, punya konflik, tapi pintu keberuntungan terbuka, so it's good, bagus banget. Dan the temperance, ini kebimbangan kalian ya. Kalian berpikir nih mau maju terus atau mundur atau pilih jalan yang mana. Oke, apapun pilihan kalian, semesta mendukung, so lakuin aja. Kalau kalian mau research dulu, ya harus di research dulu memang.
Tapi kartu-kartu yang lain nggak ini kok, nggak jelek gitu. Jadi ya di research dulu boleh, tapi cepat-cepat diputuskan karena nggak bisa terus mikirnya kelamaan. Itu Libra banget ya. Mikirnya kelamaan. Oke, Libra, kali ini jangan mikir kelamaan ya, putuskan sesuatu. Ini berhubungan dengan masa depan kalian. Oke, ada The Hermit, kartunya Virgo, yang terbalik di minggu kedua. Ada yang kalian terlewatkan atau tidak terlihat oleh kalian. The Hermit adalah the light seeker, so dia selalu mencari segala sesuatu yang terang, segala sesuatu yang benar. Jadi ada yang terlewat di minggu kedua. Coba kalau kalian ingin memutuskan sebagai seorang Libra yang selalu mempertimbangkan segala sesuatunya, dan diriset lagi, dilihat lagi, boleh. Tapi memang ada yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh kalian. Lanjut dengan Princess of Slice yang terbalik. Kalian menunggu sesuatu, iya. Kartu yang selanjutnya juga ada indikasi itu, mau ditunggu terus, nggak apa-apa. Datang sih datang kok yang ditunggu, tapi kayaknya menunggunya harus lebih lama dari yang kalian expect ya. Kalian misalnya kalian pikir, oh minggu depan nih udah ada, belum tentu ya, minggu depan agak lebih lama dari itu. Ada Princess Knight of Slice atau Knight of Cups. Iya, harus diperjuangkan. Siapa yang harus berjuang? Kalian dan kalian sendiri yang harus berjuang untuk segala sesuatu yang kalian inginkan. Ada Five of Pentacles, harus menunggu lagi ya. Ini juga kartunya masih belum pasti, jadi belum ada kepastian. Di minggu kedua masih harus nunggu. Tapi ada King of Slice, dari Knight to King, jadi ada sih kemungkinan di minggu kedua. Nggak di minggu kedua ya jawabannya, atau kalian tunggu nggak di minggu kedua. Kita lihat aja di pertengahan bulan sama akhir bulan apa yang terjadi. Sekarang di pertengahan bulan ya, saya buka dulu yang lain ya kartunya. Kalau beberapa kalian bingung kenapa saya selalu memakai kartunya banyak, karena kalau cuma satu kartu, misalnya kartu ini saja yang saya buka, kemungkinannya jadi ya udah kan, satu kartu ini 78 ya. Kalau saya buka untuk satu bulan banyak kartu begini, ya akan ada kemungkinan kartu yang harusnya keluar jadi tidak. Kalau ini kan semuanya sama, 78, jadi ada yang double. Nah itu justru menurut saya lebih signifikan gitu bacaannya, lebih detail menurut saya ya. Nggak tahu kalian suka atau tidak, terserah lah ya. Kalau nggak suka pindah channel sebelah. Ada yang suka sih, katanya kartunya Mbak Lucy macam-macam. Iya sih begitu. Oh sudah 6, sorry, sudah 6. Baiklah, saya taruh sini. Baik, ini pertengahan bulan ya, pertengahan bulan November untuk kalian yang Libra. Ada Nine of Pentacles, 9 lagi nih, Nine of Pentacles. Tadi ada tuh Nine of Pentacles di situ. Oh, Prince, Nine of Summer bukan. Oke, yang ini 9 lagi keluar ya. Nine of Pentacles. Oke, kalau kalian tunggu jawaban di minggu kedua, dan baru kelihatan di pertengahan bulan ada jawaban, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, kabar baik, atau jawaban dari yang kalian tunggu di awal-awal bulan. So pertengahan bulan baru ada jawabannya ya. Kemudian ada Eight of Pentacles yang terbalik. Di sini kalian memerlukan orang lain, nggak bisa kerja sendiri. Jadi apapun yang kalian tunggu jawabannya ya, bekerja samalah dengan orang-orang yang memang support kalian. Itu bisa terjadi kalau kalian mau bekerja sama dengan mereka. Tidak bisa sendirian nih. Ada Six of Swords ya. Kalau memang ada yang mau bantu, gak apa-apa, bantu aja. Ini ada indikasi kalian kadang-kadang agak sedikit gengsi ya, di mau dibantu sama orang tuh agak sedikit gengsi ya. Ya saya ngerti kenapa Libra agak gengsi menerima bantuan, karena tidak mau utang budi ya kan. Oke, nggak apa-apa. Menurut saya gini, lihat aja orang itu tulus nggak bantunya. Kalau dia tulus ya udah sok wae, terima aja bantuannya, nggak apa-apa dong.
dibantu ya kan, nanti next time kalian yang bantu orang. Gitu aja gitu. Kadang-kadang saya juga sendiri ngerasa suka gengsi kalau mau dibantu orang, tapi kalau akhirnya saya menerima bantuan, saya akan bilang next time saya yang ganti bantu gitu ya. Oke, lanjut dengan Knight of Swords. Kalian mau ngejar apa sih? Ngejar yang itu ya, yang kalian inginkan itu ya. Apakah itu bisa terjadi? Iya, bisa terjadi. Silakan kejar aja. Knight 2 kali, ada Knight of Swords, ada Knight of Swords. So, silakan dikejar apa yang ingin kalian kejar. Monggo, silakan. Kemudian ada The Judgment yang terbalik. Apakah akan reveal segala sesuatu yang tidak tampak itu? Enggak reveal ya. Ada dua kasus nih. Ada yang sesuatu yang tersembunyi sejak di minggu kedua, di pertengahan belum kelihatan juga, tapi bantuan yang kalian harapkan atau sesuatu yang kalian inginkan bisa ada jawabannya di pertengahan minggu. Dan ada Five of Wands yang sekarang terbalik. So kalian nggak perlu kerja sendiri, kalian bisa bekerja sama dengan orang lain yang memang bisalah ya membantu kalian. Oke, sekarang yang terakhir adalah minggu ketiga, di akhir minggu bulan November. Saya pakai Good Tarot. Oke, satu jatuh. Ten of Water. I need some more please. Thank you. Good Tarot tidak saya buka secara terbalik ya. Oke, penutupannya. Wih, banyak ternyata, kirain cuma sedikit. Baik. Ada Ten of Water, kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang besar di akhir bulan November. The Chariot, berjuang lagi ya, akan ada perjuangan menuju sebuah kesuksesan di akhir bulan November. Patience, sabar, kalau belum ada juga jawabannya atau yang tadi dibilang belum kelihatan itu, ya sudah, sabar aja nunggu ya. Ada sih, walaupun tidak seperti yang kalian inginkan, ada jawaban, ada ya sesuatu yang ya bisalah membantu kalian mengatasi masalah kalian ini ya. Ada Nine of Earth, Nine of Pentacles, ini juga bagus, berarti keuangan mulai membaik ya. Ada Ten of Earth, dari 9 to 10 ada banyak kesuksesan, ada banyak keberhasilan di akhir bulan November, which is good. Ada Ace of Fire, ya segala sesuatunya tampak luar biasa di akhir bulan. So di awal bulan kalian punya banyak hal yang dihadapi, tapi di akhir bulan segala sesuatunya tampak membaik. So aminin aja, bagus dong kalau gitu, daripada kebalik ya kan, bersenang-senang di depan, di belakangnya sedih ya. The Five of Water, masih kok banyak orang yang mau memperhatikan kalian dan mau membantu kalian. Oke, that's good. Saya buka beberapa kartu dari Oracle Card ya, untuk pesan yang ini dari Angel's Prayer. Satunya, aduh mesti taruh di bawah karena nggak di bawah banget sih, di laci. Oke. Yang ini Angel's Prayer, yang ini adalah Archangel Message. Satu lagi Monology Oracle Card. Baik, Angel's Prayer, Loved One in Heaven. Untuk kalian para Libra yang mempunyai seseorang yang sudah meninggal dunia, bisa siapa aja, kalau di kasus saya itu almarhum bapak saya ya. So untuk kalian yang sudah mempunyai seseorang yang sudah meninggal dunia, mungkin ini ada pesan untuk kalian ya. So baik-baik sajalah, kita yang masih hidup di dunia harus tetap bersemangat ya, harus menghadapi apapun yang terjadi. Yang selanjutnya dari Zana, you are protected from all type of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. The Archangel bilang dia akan memprotek kalian apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian. So relax saja, nggak usah terlalu stres. Tadi juga dibilang patient ya, jadi harus tetap sabar ya Libra.
Oke, untuk Archangel Jophiel bilang get rid of clutter, clear the energy around you and use Feng Shui. Kalau ini saya cuma mau bilang tetap aja kasih vibe yang positif ke semesta, karena apapun itu akan kembali positif juga ke kita ya. So jauh-jauh lah yang negatif-negatif. Oke, yang terakhir ini oke banget. Luck is on your side. Keberuntungan berada di pihak kalian, dan kartu The Wheel of Fortune-nya juga ada. So my dear Libra, sekian aja bacaannya. Sorry kalau terlalu panjang. Tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel and love, and bye.